apakah seluruh hadirin yang hadir para peserta Munas 11 setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029? Sementara itu Rabu malam, Musyawarah Nasional 11 Golkar resmi memutus dan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil terpilih secara aklamasi menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar periode 2024-2029. Yang sudah bagus kami tidak berubah karena sifatnya keberlanjutan. Yang sudah bagus tidak dirubah, yang belum bagus akan dicek untuk dibuat bagus. Setiap partai politik di bangsa ini berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. Setiap partai politik, apalagi Golkar. Dan sekarang kan Golkar sudah menjadi posisi kedua. Dan ke depan kita harus mendapatkan kursi yang lebih banyak lagi dari yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab, siapa menjadi pemenang, tapi kita pilih untuk menjadi yang terbaik. Selain ramainya demonstrasi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada, dalam waktu yang hampir bersamaan, di Jakarta Convention Center Partai Golkar mengadakan Munas ke-11 Partai Golkar. Saya, Abraham Silaban, berkesempatan menghadiri acara tersebut dan mewawancarai sejumlah politisi senior dari Partai Berlambang Pohon Beringin mengenai penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum baru yang dipilih secara aklamasi dan tanpa perdebatan panjang. Salah satunya adalah Nurdin Halid. Sobat, saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Pak Nurdin Halid, seorang politisi senior Golkar, wakil ketua umum Demosioner artinya Pak ya. Setelah Pak Bahlil akhirnya secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum Golkar periode 2024-2029. Ini luar biasa. Pernah membayangkan nggak nama yang bersangkutan pada akhirnya menempati orang nomor 1 di Golkar, Pak? Saya kira inilah sebuah proses konsolidasi yang sangat dinamis ya dan sangat demokratis. Dan Pak Bahlil itu memang sejak tahun lalu itu memang sudah ada beberapa aspirasi-aspirasi dari daerah yang mencalonkan beliau untuk mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum di bulan Desember akan datang. Tetapi karena ada kondisi internal di mana Pak Erlangga mengundurkan diri, maka munasnya dipercepat karena memang sesuai dengan dasar rumah tangga ketika ketua umum berhalangan maka harus lakukan pergantian ketua umum. Ini memang sudah merupakan aspirasi dibuktikan dengan dipilih secara mufakat dengan aklamasi. Mudah-mudahan insya Allah ini adalah tanda-tanda dinamika Partai Golkar akan semakin membesarkan Partai Golkar ke depan untuk membangun bangsa dan negara. Prakteknya yang bersangkutan pernah menjabat sebagai pengurus atau sebatas kader, Pak? Pak Bahlil itu pernah menjadi bendahara Partai Golkar Provinsi Papua. Itu jadi beliau memang kader Golkar dan saya tahu persis bahwa ketika dia mencalonkan diri sebagai ketua umum AMPI 2010, ketika itu yang bisa menjadi calon ketua umum AMPI itu adalah kader Golkar. Jadi beliau ada kader Golkar dan memenuhi syarat sesuai dengan dasar rumah tangga. Oke, Bapak tidak kaget dengan pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto nggak ada angin nggak ada hujan? Oh, kalau itu kaget. Dan itu kaget pada saat itu ketika saya berkomunikasi dengan beliau, sangat kaget, tapi setelah dijelaskan alasan yang sangat prinsipal yang tidak bisa disampaikan ke publik, itu adalah kita bisa memahami semua sehingga proses dinamika ini berjalan dengan baik karena keikhlasan Pak Erlangga untuk mundur sehingga tidak menciptakan gejolak internal. Ini bisa dibuktikan dengan proses konsolidasi Munas ini dimulai dengan rapat pleno, rapimnas, kemudian Munas berjalan dengan baik. Betul nggak Pak sebetulnya ada kaitannya dengan tersandra kasus hukum dalam hal ini Pak? Pak, itu saya tidak melihat ya, karena apa? Pak Erlangga itu ada memang tahun lalu pernah dipanggil dalam kapasitas sebagai Menko Perekonomian sebagai saksi untuk menjelaskan beberapa kebijakan dan itu tidak ada kelanjutan. Itu satu. Yang kedua, Pak Erlangga ini baik sebagai pribadi maupun sebagai ketua umum partai itu sangat dekat dengan Pak Jokowi, sangat dekat dengan Pak Erlangga, sehingga saya tidak melihat ada intervensi kekuasaan menggunakan hukum. Saya pribadi tidak melihat itu. Mengenai adanya perubahan ADART itu Pak, untuk kemudian disebutkan memuluskan orang-orang di luar partai atau yang tidak pernah menjadi pengurus atau tidak menjadi kader menjadi orang nomor 1 di Partai Berlambang Pohon Beringin ini. Menurut saya semua berjalan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Akan dibawa kemana ini? Partai Golkar di bawah naungan, di bawah komando yang dinakodai oleh Bahlil Lahadalia. Oh, Golkar punya independensi di dalam mengurus internalnya
Tapi kemudian secara eksternal, di era membangun demokrasi dengan multi partai, tentu kita ada koalisi, ada lobby politik, ada kebersamaan. Kita sekarang dalam suasana yang sangat bagus, sangat kompak dengan koalisi Indonesia Maju. Bahkan sudah plus sekarang ini. Karena sudah beberapa partai yang semula tidak berada dalam KIM, sekarang sudah berada dalam KIM. Ini adalah semakin menyemangati daripada KIM ini untuk membangun bangsa yang lebih baik di masa depan. Singkat saja, seberapa mungkin kemudian Pak Jokowi ataupun Pak Gibran menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar yang bukan hanya menjadi bagian biasa-biasa, tentu saja. Pak Jokowi bukan kader Golkar, beliau presiden, dan sebagai presiden, sebagai pribadi beliau sangat dekat dengan Golkar. Hubungan Pak Jokowi dengan Partai Golkar itu sangat komunikatif. Dibuktikan ketika setiap hari ulang tahun Partai Golkar maupun Munas diundang beliau hadir dan lama tinggal untuk menyaksikan berbagai acara di Partai Golkar. Termasuk nanti malam insya Allah Pak Jokowi akan hadir. Itu pertanda bahwa kedekatan Pak Jokowi sebagai presiden itu sangat komunikatif dengan Partai Golkar.